Arab Saudi sudah melakukan berbagai cara untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Negeri minyak mendekati FIFA dengan menjadi sponsor terbesar untuk Piala Dunia 2026 dan Piala Dunia Wanita 2027. Belum cukup, SAFF selaku federasi juga melakukan beberapa cara licik di ronde 4. Kini kita akan membahas segala cara yang dilakukan oleh Arab Saudi demi masuk ke Piala Dunia. Mari kita bahas selengkapnya. Arab Saudi terus mencari berbagai cara untuk dapat menjadi salah satu anak emas FIFA. Negeri elang diketahui sampai menghamburkan banyak uang demi tujuan tersebut. Salah satu cara terlihat dari Arab Saudi yang menjadi sponsor terbesar bagi Piala Dunia 2026. Hal ini diperlihatkan dari keseriusan Saudi, yaitu Aramco, yang menyumbangkan $100 juta per tahunnya. Bahkan kesepakatan ini kabarnya akan terus berjalan sampai dengan tahun 2027. Alhasil Arab Saudi saat ini menjadi sponsor terbesar dalam sejarah FIFA. Kesepakatan fantastis ini terbukti langsung memberikan keuntungan bagi Arab Saudi. Salah satunya terlihat dari Saudi Aramco yang mendapat hak eksklusif untuk ditampilkan di berbagai media. Bahkan perusahaan ini juga mendapat hak spesial dalam pertandingan. Selain itu, Saudi Aramco kabarnya juga mendapatkan berbagai hak eksklusif lainnya. Namun, kehadiran Saudi Aramco nyatanya tak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak pihak yang mengecam habis-habisan keterlibatan perusahaan ini. Terlebih Saudi Aramco mendapatkan penolakan dari banyak pemain sepak bola wanita. Pasalnya, perusahaan ini dinilai memiliki banyak masalah pelanggaran HAM, seperti disebut Erin Mike Layot. Saya pikir ini kembali lagi pada FIFA sebagai organisasi yang sangat kuat. Apa tanggung jawab mereka untuk menegaskan apa yang telah mereka katakan? Mereka telah menyatakan secara terbuka pendirian mereka tentang hak asasi manusia, ucap kiper timnas Kanada ini. Selain itu, FIFA juga dianggap tutup mata dengan berbagai permasalahan lain yang disebabkan oleh Saudi Aramco. Sebut saja seperti pencemaran lingkungan. Perusahaan ini diketahui memiliki riwayat buruk dalam permasalahan emisi karbon. Tercatat Saudi Aramco telah bertanggung jawab lebih dari 4% gas rumah kaca sejak tahun 1965. Bahkan perusahaan ini tercatat sebagai penyumbang emisi karbon ketiga di dunia, yang membuat semakin kontroversial. Setelah mendapat simpati FIFA, Arab Saudi juga mulai menggembosi lawannya di ronde keempat. Indonesia disebut akan menjadi salah satu korban dari kelicikan negeri elang. Hal ini terlihat dari SAFF yang sengaja mengatur jam pertandingan yang menguntungkan Arab Saudi. Diketahui skuad Garuda diberi waktu tanding yang berdekatan untuk menghadapi Irak. Kami mendapatkan slot pertandingan yang pertama, itu pukul 20.15 waktu Arab Saudi, dan laga kedua pukul 18 waktu Arab Saudi, ucap Erick Thohir. Pemilihan waktu ini dinilai akan sangat merugikan Indonesia karena tak memiliki waktu istirahat yang cukup. Alhasil PSSI langsung memprotes keputusan ini ke AFC. Pasalnya Indonesia menjadi satu-satunya tim yang terbang jauh karena bukan berasal dari Timur Tengah. Kami ini salah satu tim yang terbang jauh dibandingkan dengan negara Timur Tengah. Untungnya AFC merespon dengan baik. Jadi laga kedua dimundurkan dari 18.00 waktu Arab Saudi menjadi pukul 22.30 waktu sana, ucap Erick Thohir. Di lain sisi, Arab Saudi kembali berulah untuk merugikan timnas Indonesia. Kali ini mereka memberikan skuad Garuda rekomendasi untuk tempat hunian selama di negeri elang. Namun rekomendasi tersebut langsung secara tegas ditolak oleh PSSI. Pasalnya hotel yang disarankan dinilai tak memiliki standar operasional yang mumpuni. Selain itu, keuntungan Arab Saudi juga semakin terlihat ketika AFC menunjuk wasit Timur Tengah.
Hal ini disebut akan memberikan kerugian besar bagi skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang bukan berasal dari regional Timur Tengah. Apalagi skuad Garuda juga memiliki kenangan buruk ketika dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Ambisi serius Arab Saudi semakin terlihat ketika menghadapi timnas Indonesia. Di arena latihan, Hervé Renard membuat aturan baru agar strategi Saudi tak bocor. Sang pelatih sudah meminta kepada SAFF untuk melarang wartawan masuk meliput latihan. Tim jurnalis dan media baru diberikan akses menjelang hari pertandingan. Namun, informasi latihan skuad Elang Hijau sendiri justru dibocorkan oleh situs resmi SAFF. Dalam laporannya diketahui Arab Saudi berlatih operan pendek dan mini-match. Renard sendiri menganggap pertandingan kontra timnas Indonesia terasa seperti laga final. Dalam situasi seperti ini, setiap pertandingan adalah final. Kami harus disiplin, fokus, dan bermain sebagai satu tim. Target kami jelas, yaitu bermain di Piala Dunia, tegas Renard. Meski begitu, optimisme ex-pelatih Los Lille ini justru diragukan oleh publik negeri minyak. Bahkan pemain Arab Saudi masih belum yakin dengan racikan taktik Renard. Demi semakin memperkuat permainan, Arab Saudi bahkan rela melakukan berbagai cara. Salah satunya terlihat dari mereka yang mendatangkan pelatih Arsenal hanya untuk ronde keempat. Diketahui negeri Elang mendatangkan Nicolas Hover yang bertindak sebagai pelatih side Arsenal. Sosok ini menjadi aktor utama dari gacornya Arsenal mencetak gol dari skema tendangan corner. Bersama Hover, The Gunners menjadi tim yang paling efektif dalam skema bola mati di Premier League. Buktinya terlihat pada musim 2023-2024, di mana Arsenal mencetak 16 gol dari skema tendangan sudut. Bahkan Arsenal telah mencetak 7 gol dari skema tendangan sudut dari 12 gol mereka musim ini. Belum lagi, kepiawaian Jover bahkan mendapatkan pujian dari Thomas Frank selaku pelatih Tottenham. Kami pandai bertahan di sudut, tetapi Arsenal tetap dapat menemukan celah yang besar ketika mendapatkan kesempatan dari tendangan sudut, ucap Frank saat masih melatih Brentford. Tak heran kalau kepiawaian Nicolas Hover membuat Arab Saudi sangat kepincut. Pasalnya, tim negeri Elang memiliki pemain tinggi yang bisa memanfaatkan skema tendangan sudut. Tercatat skuad Elang memiliki rata-rata tinggi pemain di angka sekitar 1,8 meter. Hal ini lebih tinggi 10 cm dibandingkan timnas Indonesia yang berada di kisaran 1,7 meter. Belum lagi Arab Saudi memang terkenal menjadi tim yang gemar mengincar gol dari skema tendangan sudut. Hal ini terlihat dari pasukan Elang Hijau yang menerima 82 corner selama kualifikasi berlangsung. Catatan ini membuat negeri Elang menjadi tim nomor 4 dengan corner kick berbahaya. Tak heran kalau kehadiran Hover harus membuat skuad Garuda waspada dengan Arab Saudi.